Shalom adik-adik. Shalom adik-adik semua. Hai. Apa kabar? Dingin kak. Iya. Kehujanan ya Di kak. luar hujan kak. Tetap semangat. Tetap semangat memuji Jangan Tuhan. ngantuk ya. Enggak ya. Oke, yuk kita masuk ibadah kita pada sore hari ini. Kita pujikan ada pertemuan di udara. Semangat, semangat, semangat. Kita goyang, yuk. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang ditinggikan. Pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang ditinggikan. Pertemuan di udara. Dan anak Allah yang ditinggikan. Dan anak Allah yang ditinggikan. Pertemuan di udara. Sekali lagi, dan anak Allah yang ditinggikan. Dan anak Allah yang ditinggikan. Pertemuan di udara. Puji nama Tuhan ya kak. Kak Eli, kita meskipun masih online, masih ibadah dari rumah masing-masing. Tetapi teman-teman atau adik-adik semua TF Junior ini semangat beribadah, terus mengikuti ibadah TF Junior dengan rajin ya Kak Eli ya. Nah, sungguh-sungguh juga kayaknya Kak ya. Betul. Karena sungguh indah kasih Tuhan pada kita semua ya adik-adik ya. Sehingga kita semua boleh mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang lebih di hidup kita semua adik-adik. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan
bersama mencari wajah Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Untuk selanjutnya, Bapak silakan adik Samuel Ricci. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mengikuti ibadah Sekolah Minggu TF Junior. Engkau berkati awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan berkati juga kakak-kakak TF Junior yang membawa puji-pujian dan firman Tuhan. Engkau berkati semua yang belum join, juga Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik Samuel Ricci untuk doanya ya. Sudah pinter-pinter semua adik-adik ya Kak Eli. Masih semangat. Ya, lanjut lagi pujiannya. Ayo kita Bila pujian. ku ingat cinta Tuhanku. Siapa yang ingat cintanya Tuhan? Selalu ingat ya pastinya adik-adik ya. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Tidak
mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Amin. Ya, kita semua belajar untuk terus maju di dalam Tuhan. Betul, ya Kak Eli ya. Jangan mundur lagi karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita nggak mungkin terus mundur Kak. Kita harus tetap maju. Ya? Amin. Ya. Saatnya apa ini Kak? Kita pengen apa ya, Kak? Mendengarkan atau melihat video pujian adik-adik kita Baduta dan Balita. Betul. Pasti adik-adik yang sudah ngirim nggak? Dredeg gitu ya. Iya, aku tampil gitu ya. Oke, silakan. Silakan Kak Admin. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya Auti, saya Duha. Auti, saya punya anak ya. Auti, saya Duha. Haleluya, Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kami harap, kami tiap hari tenang, burung, nyanyi, tetap istana. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Aku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan jiwa, upahku besar di surga. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Nak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Dengan Tuhan kita pasti menang. Dengan Tuhan kita pasti menang. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus
bersaudara. Terima Luar biasa. kasih adik-adik TF Junior. Luar yang biasa sudah sekali ya, Kak. Betul sekali. Pinter-pinter, top Ya. pokoknya. Lanjut lagi, Kak. Ini waktunya minggu keberapa Kak Eli? Minggu kedua. Berarti kelas apa yang Mau nyanyi? mau nyanyi? Kelas ke kecil. oke. Adik-adik kelas kecil yang mau. Berapa anak nih? Berapa adik yang kita pilih Kak? Satu Satu ya. ya, satu aja deh. Satu anak atau satu adik TF Junior kelas kecil. Silakan dibuka mikrofonnya. Kak Eli dan Kak Vindi Sebutkan namanya. kasih kesempatan. Yuk. Siapa kelas kecil? Siapakah namamu? Quincy, ada Quincy? Siapa ya? Enak Kak. Siapa tadi? Henok. Oh, Henok. Oke, Silakan silakan. Henok. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kita orangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah berdua. Yesus, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Terima kasih Adik Henok. Ya. Yuk kita sambung satu pujian dulu ya Kak. Oke. Kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Boleh adik-adik yang di rumah semangat. Oke. Kita gerak-gerak badannya. Kita pujikan TAAT, taat. BAIK BAIK baik. BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. Suci. SUCI suci. SUCI suci. Saya mau seperti Yesus. SUCI suci. Satu kali lagi taat. TAAT taat. TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Baik. BAIK baik. BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. Suci. SUCI suci. SUCI suci. Saya mau seperti Yesus. SUCI suci. Yuk, kita mau belajar menjadi taat, menjadi baik, menjadi suci seperti Yesus. Dengan apa, Kak? Dengan mendengarkan firman Tuhan Kak Eli. Mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, telinganya dibuka, mulutnya Tutup. nggak dikunci ya Kak, ditutup saja ya. Yuk, kita pujikan bagaikan bejana siap dibentuk. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati pikirannya untuk dengar-dengaran firman Tuhan.
siap dibentuk. Lipat tangannya yuk. Kita sungguh siap. Adik-adik semua, ambil sikap doa, lipat tangan semuanya, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, untuk semua kasih, anugerah, kemurahan, bahkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami semua, anak-anak-Mu, boleh beribadah TF Junior pada saat sore hari ini. Bapak, kami bersyukur karena Tuhan Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu, sepanjang bulan, setiap saat Tuhan memberkati kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau sore ini kami semua, Tuhan sudah memuliakan nama-Mu, sudah bersuka cita, memuji nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami semua, anak-anak-Mu, dan kami pembimbing TF Junior, mau belajar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan, Engkau berikan buat kami semua hati yang boleh benar-benar mau mendengar, mau belajar, dan mau melakukan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati Kakak Eskia yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan pengurapan, Tuhan berikan hikmat yang dari surga, supaya boleh membawa kami semakin hari Tuhan, semakin mengenal akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati semua adik-adik yang sudah siap mendengar firman-Mu, berkati Papa Mama yang mendampingi, berkati kakak TFJ Junior, dan Tuhan juga berkati Tuhan jaringan internet yang kami gunakan untuk beribadah pada saat sore hari ini Tuhan. Tuhan juga berkati tim admin yang saat ini juga melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dri. Terima kasih juga
Kak Eli, Kak Vindi, Kak Joko, kakak-kakak semua yang melayani, yang sudah melayani, dan yang akan melayani nanti. Oke, siapa di sini yang di rumahnya lagi hujan? Ada nggak yang lagi hujan? Saya. Oh, iya. Oke, hujan. Iya. Hujannya hujan apa? Hujan air, hujan donat, hujan kentang goreng, atau hujan ayam goreng? Oke, puji Tuhan ya. Hujannya masih air. Kalau hujannya kentang goreng, adik-adik pada keluar terus gini. Gitu ya. Semuanya mau cari mana kentang goreng. Mana Tobis? Mana KFC? Gitu ya. Pakai saus. Pakai saus. Pinter Loisa. Oke, ya. Hujannya kita Yang hujan. Oke, hal yang hujan. Oke, ya puji Tuhan. Hujan juga berkat Tuhan ya. Oke, sore hari ini kakak ajak kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Kakak sambut juga ya buat yang baru pertama kali join. Kalau kakak nggak salah ada Yusuf ya, adik Yusuf. Pakai akun Santi Safitri ya, betul? Namanya Yusuf, betul ya? Oke, betul. Oh iya, temennya Josephine ya. Oke. Ya, adik-adik, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Tada! Semuanya disiapkan. Ya. Nanti kakak persilahkan 3 orang dulu ya. Boleh raise hand yang mau baca ayat. 3 orang, 3. Semi. Saya kakak buka siapa yang duluan pencet ini ya. Coba kakak buka Andrianya. Semi, Samuel Aaron Wijaya, Raymond Kevin, dan Evolitia. Oke, 3 orang dulu. Nanti kalau ada lagi, kakak kasih lagi. Samuel Aaron Wijaya, Kevin, dan Evo. Kita buka dalam Keluaran pasal 32. Keluaran 32. Nah, ayatnya kakak akan sebutkan. Untuk Samuel Aaron Wijaya, ayat 1. Untuk Raymond Kevin Stefanus, ayat 2. Terus untuk Evolitia, ayat 3. Keluaran 32, ayat yang kakak sebutkan tadi. Silakan pertama, Samuel Aaron Wijaya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurungi Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Oke, selanjutnya ayat 2. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tinggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadaku. Selanjutnya ayat yang ketiga. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Terima kasih teman-teman bantuannya. Nah, sore hari ini ya, kita mau belajar firman Tuhan tetap sama tentang Musa, yaitu pemimpin dari bangsa Israel. Nah, kisahnya sore hari ini adalah tentang
anak lembu tuangan atau lembu yang dibentuk dari emas. Ya, ada yang tahu lembu nggak? Lembu itu lebih mirip dengan kambing atau lebih mirip dengan sapi? Sapi. 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 Ya, betul ya. Lembu itu mirip sapi adik-adik atau semacam kerbau, ya, kerbau. Ya, jadi kita akan belajar tentang patung anak lembu emas atau patung anak lembu tuangan. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah diajarkan dari yang menyampaikan firman adalah Kak Iva, di satu tempat bangsa Israel itu haus cari air dan Musa akhirnya memukul gunung batu. Lah, ini cerita yang lain, kisah yang lain. Suatu saat bangsa Israel sampai di gunung mana tadi? Ayo, ada yang tahu nggak di gunung mana? Gunung Sinai. Wah, hebat. Gunung Sinai, adik-adik. Kemudian di Gunung Sinai itu Allah memanggil Musa. Musa, naiklah ke atas gunung untuk kamu bertemu dengan aku. Aku akan memberikan hukum-hukumku kepadamu. Nah, adik-adik, Musa naik ke atas gunung. Nah, sebentar. Kakak admin, apakah kalau sudah siap, minta tolong di-share ya, Kak, kalau memungkinkan. Terima kasih. Ya. Adik-adik, Musa naik ke Gunung Sinai. Dan apa yang terjadi kemudian, ya, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, lama, tidak ada yang tahu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, wah, 2 minggu. Mereka saling lihat-melihat, wah, gimana nih Musa? Kok nggak kelihatan? Kok nggak muncul-muncul? Padahal ini sudah lama. Nah, adik-adik, ketika mereka menunggu-nunggu Musa untuk turun dari Gunung Sinai, mereka nggak melihat. Waduh, kok nggak ada ya? Ini kemana ini Musanya? Nah, akhirnya mereka ini datang ke Harun. Mereka kemudian mengetuk kemahnya. Jadi kalau bangsa Israel ini kan di padang gurun. Ya, padang gurun. Bukan rumah ya, mereka tinggal di kemah. Tahu kemah enggak? Di hutan. Ya. Ya, kayak kalau adik-adik berkemah ya seperti itu. Tapi bukan di hutan ya. Kalau hutan kan banyak pohon, banyak tumbuh-tumbuhan. Ya, ini di tengah padang gurun adik-adik. Wah, nggak ada binatang, nggak ada tumbuhan apa-apa di situ, tandus gersang ya. Nah, akhirnya orang Israel masuk ke kemahnya. Tok tok tok. Nggak tok tok ya. Gimana kalau kain diketuk bunyinya ya? Excuse me, Mr. Harun. Oh ya. Yes, wonten apa? Ada apa para bangsa Israel? Begini, Mr. Harun. Kami ini sudah lama ditinggalkan oleh Pak Musa. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Dia naik ke atas Gunung Sinai, kita sendirian di sini. Aduh, kesepian. Aku kesepian. Tak ada Pak Musa bersama diriku. Waduh, nyanyi gitu adik-adik. Terus Pak Harunnya nanya, emangnya kamu mau buat apa? Pak Harun, sudah, kita nggak usah nunggu Pak Musa lagi. Sekarang kita buat aja patung
supaya nanti kita bisa menyembah-nyembah. Gitu. Gak ada Pak Musa di sini. Pak Musa udah lupa deh. Loh, kok gitu? Kita kan harus menyembah Tuhan. Alah, sudahlah Pak Harun, udah buatin ya. Karena Pak Harunnya didorong-dorong, maksudnya didesak didesak itu. Disuruh-suruh, wes tala, Pak Harun, wes tala, gaekno, patung gitu adik-adik. Wah, akhirnya, oke, sekarang semuanya ambil, serahkan anting-anting yang ada di telinga istri-istri kalian semua. Gitu, anting-anting emas. Iya, semua serahkan. Oke, baik. Wah, adik-adik, anting-antingnya semua dilepas. Istrinya melepas. Ini Mas. Gitu ya adik-adik. Ini, dikumpulkan semua. Wah, adik-adik, banyak banget ini ya. Kakak punya emas sangat banyak ini. Ini emas. Waduh. Wah, dari mana-mana ini ya. Ini krepek emas. Krepek itu jajan. Oh iya, betul. Itu golden. Iya, maaf ya. Jadi anting-anting emasnya dikumpulin adik-adik. Dikumpul semua. Wah, akhirnya udah dapat banyak ya, banyak sekali. Karena bangsa Israel jumlahnya banyak sekali ya. Banyak sekali bangsa Israel. Berat emasnya. Sampai Pak Harun itu bawanya bukan, kalau emas kan cuma gini. Pak Harun sampai bawanya gitu aja adik, sampai bunyi dut pret sambil nahan, sambil ngentut. Ya ampun. Nah adik-adik, akhirnya Pak Harun buat pembakaran pembakaran itu buat api yang besar sekali. Kemudian emasnya dijadikan satu, dilemparkan, maksudnya kayak digoreng gitu ya adik-adik ya. Akhirnya bentuknya besar. Kemudian dia ambil pahat. Itu ayat berapa itu pahat ya? Ayat 4. Tadi siapa ya yang raise hand ya? Oke, Brilian. Tolong Brilian. Ayat 4, Brilian. Diterimanya lah itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat tangan mereka. Dan dibuatnya lah pada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari Mesir, dari tanah Mesir. Pinter, brilian. Nah, adik-adik, Pak Harun ini buat patung lembu emas, adik-adik. Wah, nanti ya kita akan saksikan gimana bentuknya. Patung lembu emas, dan akhirnya dipahat itu diukir, dipahat. Jadi ditodok-todok gitu ya. TikTok. Loh, bukan TikTok yang goyang-goyang itu loh ya, bukan ya. Bukan TikTok aplikasi ini. Nah, TikTok. Akhirnya bentuk lembu. Nah, terus bilang, hei, inilah yang telah mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Adik-adik, kemudian gimana? Lah, orang Israel lupa bahwa yang telah menolong mereka keluar dari bangsa Mesir adalah siapa? Tuhan Yesus. Mereka lupa. Iya. Nah, adik-adik, kemudian mereka lupa bahwa yang menolong itu adalah Tuhan Yesus. Siapa yang memberi mereka makan di padang gurun? Tuhan Yesus. Siapa yang memberi mereka minum? Tuhan Yesus. Siapa yang memberi mereka bisa melewati
laut Tibrau jadi terbelah jadi dua. Tuhan Yesus yang menolong mereka, pintar semua adik-adik. Tapi mereka lupa. Ya, mereka lupa. Mereka pengen buat patung terus disembah-sembah. Lah, kemudian lanjut ceritanya. Akhirnya mereka berputar-putar. Inilah yang menolong. Gitu. Waduh, Tuhan Yesus sedih sekali adik-adik ketika mereka seperti itu. Dan di atas gunung saat Musa bertemu dengan Allah. Nah, ketika itu di atas gunung Allah berfirman, "Hai Musa, sa, ya. Bangsa Israel telah menjadi orang yang sudah rusak perilakunya. Tuhan, apa yang kau maksud? Mereka telah membuat patung lembu emas dan mereka menari-nari bersuka cita di hadapan patung. Padahal yang menolong mereka adalah aku. Aku sedih sekali karena mereka sudah aku tolong, tapi mereka melupakan pertolonganku. Aku mau menghukum mereka. Aku akan menghukum mereka. Mereka akan kubinasakan dari bumi ini. Miau. Loh, kok ada miaunya di gunung ya adik-adik? Terus, ya kok ada kucing? Enggak, yang kucingnya tambahan ya adik-adik ya. Musanya bilang, oh Tuhan, jangan. Ampuni mereka Tuhan. Nanti apa kata orang Mesir? Mereka engkau bawa keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi engkau menghukum mereka. Tidak Musa. Aku sangat marah sekali pada mereka. Aku ingin membinasakan mereka semua. Allah begitu marah adik-adik. Karena orang Israel menyembah patung, melupakan kebaikan Tuhan. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ya, kakak kasih kesempatan bersaksi ya. Siapa yang pernah ditolong sama Tuhan Yesus? Boleh yang mau bersaksi pendek-pendek. Siapa? Henok dulu, Kakak Henok, silakan. Ditolong gimana, Kak? Pas itu aku jatuh dari plafon. Tapi masih selamat. Wow, jatuh dari plafon itu atap ya adik-adik ya. Tapi masih selamat. Loh, namanya ganti sekarang, bukan Henok. Namanya selamat. bukan ya. Maksudnya jatuh tapi nggak apa-apa gitu loh adik-adik. Wah kakak ini kok nggak ngerti-ngerti sih kak. Iya, itu pertolongan Tuhan. Siapa lagi yang mau bersaksi? Silakan. Siapa lagi? Boleh ya dari semua kelas. Oh ini Yusuf. Yusuf mau saksi apa Yusuf? Habis Yusuf Yefta. Adikku waktu jatuh dari kasur atas nggak apa-apa malah guyu aja. Mama sama papa nyariin tapi untung kakiku nggak di atas guling. Jatuhnya di guling. Waduh ya. Puji Tuhan, disertai Tuhan. Jatuh dari atas kasur, tapi nggak apa-apa, malah ketawa-ketawa ya. Untung nggak hilang. Jatuh dari atas kasur, loh kok hilang? Waduh, terus mama papanya ketik, cari, masuk di Google, cari Yusuf. Waduh, ternyata di dalam kolong gitu. Enggak ya, ketemu. Iya. Terakhir, Yefta, silakan. Tadi angkat tangan Yefta ya. Aku lagi pulang sekolah, ada mobil lagi belok, tapi dia nggak lihat belakang, terus mau ketabrak, tapi puji Tuhan, Tuhan tetap masih lindungi. Oh, puji Tuhan ya, hampir ketabrak sama mobil yang belok ya, makanya
mobil harus hati-hati. Mobilnya, kalau Yepta kan sudah hati-hati ya. Ya, mobil dikasih tulisan, mobil harap hati-hati ya. Supaya nggak nabrak orang gitu. Tapi disertai Tuhan. Nah, adik-adik juga mungkin yang sakit disembuhkan. Ya kan? Tuhan memberikan kita menikmati nafas hidup. Bisa nafas. Oh, ya kan? Bisa menikmati makan, dan lain sebagainya. Oke, bagian terakhir kita akan baca, terus kita akhiri ya. Tolong, siapa yang mau bacakan ayat untuk kakak? Tolong Yovela bacakan ayat yang ke-19, Heno ayat 20 ya. Keluaran 32, Yovela ayat 19, Heno ayat 20. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan diletakkannya pada kaki gunung itu. Terima kasih. Lanjut langsung ke Heno. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dikabarkannya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkan ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Terima kasih Henok dan Yovela. Adik-adik, ketika Musa sudah bertemu dengan Allah di atas gunung, Musa membawa 2 loh batu, ya. Isinya itu adalah hukum Allah yang ditulis atau ya ditukik itu kayak ditekan gitu ya oleh jari Allah sendiri seperti itu, ya. Nah, kemudian ketika Musa turun dan melihat sebelumnya saat turun ketemu dengan Yosua ya. Yosua nanya, Pak Musa, ada suara keras sekali di perkemahan kita, Pak. Orang-orang kayaknya berperang ya. Yosua, itu bukan suara perang. Itu mereka sedang menyembah patung lembu emas. Apa? Iya. Wah, akhirnya Pak Musa dan Yosua turun. Mereka lihat ke bawah dari atas gunung. Terdengarlah suatu suara yang sangat kencang dari wah, adik, keras sekali, sangat keras di dalam perkemahan itu. Kemudian Musa datang. Hai orang Israel. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah menghina Allah. Kamu tidak menghormati Allah. Kamu malah menyembah patung lembu tuangan. Apa yang kalian kerjakan? Musa sangat marah adik-adik. Kemudian kedua loh batu itu dilempar sama Musa. Pecah berkeping-keping adik-adik. Dan Musa sangat marah. Kalian tidak menghormati Tuhan. Kalian melupakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan sangat sedih. Aku pun sedih melihat kalian. Akhirnya Musa membawa lembu tadi, patung lembu tadi adik-adik. Atau patung kebo lah ya. Kebo emas, kebo. Nah dibawa, diangkat. Sekarang ini kuhancurkan. Dan ini akan kuserahkan ke dalam api yang menyala-nyala. Adik-adik TF Junior dan kakak-kakak TF Junior, patung itu tadi ditaruh ke dalam api, dibakar, dan setelah itu digiling halus menjadi serbuk. Tahu serbuk ya? Jadi kayak garam atau gula itu. Kemudian Musa mengambil yang sudah jadi serbuk, dimasukkan ke dalam air. Dan mereka disuruh meminumnya. Coba adik-adik bayangkan. Bayangkan. Mereka meminum emas adik-adik. Itu nggak enak semua. Coba bayangkan adik-adik minum pasir contohnya ya.
Sampai ngunek-ngunek ya rasanya ya. Nah, tapi mereka disuruh Musa dan mereka harus minum. Nah, inti ceritanya adalah mari kita jadi anak-anak Tuhan, jangan melupakan Tuhan, kebaikan Tuhan. Yuk sekarang dibuka semua mic-nya, katakan, aku tidak melupakan kebaikan Tuhan. Semua dinyalakan mic-nya. Aku tidak melupakan Amin. Tuhan memberkati. Ya, sekarang kita akan lihat videonya sebelum kita berdoa. Minta tolong Kakak Admin. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah." Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu." Tuhan berfirman kepada Musa, "Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu." Baik, terima kasih Kakak Admin untuk video yang sudah ditampilkan. Kita sama-sama doa ya adik-adik. Yang serius ya, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa menghadap Tuhan, tidak ada yang bermain-main. Oke, semua serius ya.
Lipat tangan, tutup mata, kakak akan pimpin dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Engkau sudah mengajarkan kepada kami, untuk kami tidak melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah banyak menolong kami semua dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau terus mengingat-ingat kebaikan-Mu dan bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bu Tuhan Yesus, buat kebaikan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Eski. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, firman Tuhannya sudah kayak kita dengarkan sama-sama ya. Iya, betul. Kita mau satu pujian kembali ya adik-adik sebelum pengumuman. Tuhan Yesus baik. Kita pujikan bersama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, tiada berkesudahan. Semuanya tepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua jempolnya adik-adik ke atas. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Oke, terima kasih. Anak-anak semuanya kita akan doa dulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin TF Junior pada sore hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan akhirnya, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang telah bergabung pada sore hari ini. Engkau memberkati juga kakak-kakak TFJ yang telah melayani Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertemukan kami di TFJ minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga
Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selanjutnya Kak Tanti serahkan kepada yang bertugas untuk ayat hafalan. Halo, selamat sore adik-adik semuanya. Sore Kak. Sore Kak. Sore Kak. Kita mau belajar ayat hafalan untuk minggu depan. Tapi sebelumnya kita akan melihat video-video ayat hafalan yang sudah dikirim adik-adik ya. Oke Kakak tim admin, silakan. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur pasal 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2.
Pujilah Tuhan, jagai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikan. Nomor 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nomor 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Oke, terima kasih kakak tim admin. Nah, tadi kakak lihat ada adik-adik balita yang sudah mencoba untuk menghafal ayat hafalan ya. Hebat. Teruskan ya. Sudah pinter-pinter ternyata adik-adik balita sudah bisa menghafal ayat hafalan. Nah, untuk minggu depan ada dua versi ayat hafalan. Yang pertama untuk kelas kecil, dan yang kedua nanti untuk kelas sedang dan besar ya. Oke, kita akan buka untuk yang kelas kecil dulu. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, ini untuk yang kelas kecil. Sekarang untuk yang kelas sedang besar ya. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Amin. Oke, masih ingat semuanya ya? Nanti jangan lupa untuk segera kirim videonya ya. Masih ingat paling lambat hari apa kirim videonya? Kamis. Oke, pinter. Jangan sampai terlambat ya kirim videonya. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.